anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kemapanan waktu sehingga kita dapat menyaksikan video kami ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau yang kita harapkan di akhir masa kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul mengungkapkan subjek pendidikan pendidik atau guru, yang akan disampaikan oleh teman saya Naurah Nazifah dan sebelahnya Darmawati Silayan dan saya sendiri Anissa Rahma. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengungkapkan subjek pendidikan pendidik atau guru. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu subjek pendidikan. Dan subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan dalam perspektif dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan, yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Penjelasan tafsir Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4. Surah ini menyebut-nyebut tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Maka terlebih dahulu Allah menyebutkan nikmatnya yang merupakan nikmat terbesar, kedudukannya, dan terbanyak manfaatnya. Bahkan paling sempurna faidahnya yaitu nikmat diajarkan Al-Quran Karim, karena dengan mengikuti Al-Quran maka diperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan dengan menempuh jalannya. Asbabun nuzul dari Quran surah Ar-Rahman ayat 1 dan 4. Ayat ini turun setelah terjadi pelecehan orang kafir setelah ada perintah untuk bersujud kepada Allah yang terdapat dalam surah Al-Furqan, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang. Mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan bersujud kepada Tuhan kamu, Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Quran surah An-Najm ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahu syadidul quwa numiratin fastawa. Artinya, yang diajarkan kepadanya oleh atau Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Tafsir Quran surah An-Najm ayat 5 dan 6 ialah, setelah ayat ini menjelaskan bahwa apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu. Kini dijelaskan siapa yang menyampaikannya kepada beliau. Allah berfirman bahwa ia, yakni wahyu yang diterimanya itu diajarkan kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, yakni malaikat Jibril itu tampil sempurna dengan menampakkan rupa yang asli, sedang dia, yakni malaikat Jibril itu berada di ufuk langit yang tinggi berhadapan dengan orang-orang yang menegahkan kepadanya. Quran surah An-Nahl ayat 43 dan 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم
yatafakkarun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab yang kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia yang telah turunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Penjelasan tafsir Quran Surah An-Nahl ayat 43 dan 44 yaitu, Tidakkah kami mengutus para rasul sebelummu kepada umat-umat untuk mengajak mereka agar mentauhidkan Aku dan melaksanakan perintahku, kecuali mereka itu adalah laki-laki dari Bani Adam yang kami wahyukan kepada mereka. Surah Al-Kahfi ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Penjelasan tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 ialah, ayat ini menyatakan bahwa maksud Nabi Musa alaihi wasallam datang kepada Al-Khidir yaitu untuk berguru kepadanya. Maka Musa menyampaikan salam kepadanya. Khidir berkata, benarkah ada kedamaian di negeri Anda? Yang ditanya berkata, aku ini Musa. Musa dari Bani Israel? Tanya orang itu. Ya, kata Musa. Bolehkah aku mengikuti kamu supaya kamu mengajarkan aku sesuatu apa yang telah diajarkan Allah kepadamu untuk saya jadikan pedoman dalam urusan ini, yaitu untuk yang bermanfaat dan amal soleh. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 ialah, secara khusus ayat 66 ini tidak ada sebab turunnya, tetapi hanya berupa riwayat di dalamnya terdapat kisah pertemuan Nabi Musa alaihi wasallam dengan Bani Israel. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Musa alaihi wasallam dengan Nabi Khidir, menurut riwayat tersebut, maka dari sinilah dimulai perjalanan Nabi Musa untuk menuntut ilmu dan hikmat dari orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah seorang hambanya yang lebih pandai dari Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Hasil makalah video kami ini, jika terdapat kekurangan atau kesalahan